الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian Ahad Pagi Al-Amin yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, dengan suasana yang Masya Allah cerah seperti ini, kita dipertemukan Allah dalam majlis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu yang diperintahkan oleh Allah, yaitu talabul ilmi atau menuntut ilmu. Dan kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya kita saat ini yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu, baik yang menyaksikan melalui live Sayap Dakwah TV dan fanpage, kita husnudzan kepada Allah bahwasannya apa yang sedang kita lakukan ini merupakan ciri di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita. Dan hadis yang akan kita sebutkan ini, insya Allah banyak di antara hadirin yang sudah faham, tapi ini hadis perlu ditulis di setiap buku yang kita gunakan untuk taklim. Anda punya berapa buku untuk kajian, tulisin semua di halaman depannya. Bahkan kalau perlu, ini Ahad Pagi Al-Amin ini bikin buku catatan Ahad Pagi, dibagikan ke jamaah secara gratis. Mana Pak Amir? La haula wala quwata illa billah. Enak rokoknya Pak Huda? Masuk 1-0. Nah, maka kalau perlu bikin Ahad Pagi Al-Amin ini, bikin buku yang dibagikan kepada jamaah secara gratis. Itu di sampul depannya ditulisi hadis ini. Apa hadisnya? Man yuridillahu bihi khairan, orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diinginkan kebaikan untuknya. Artinya Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Allah menginginkan keberuntungan untuk kita. Allah menginginkan kemuliaan untuk kita.
Apabila orang-orang itu oleh Allah diinginkan kebaikan untuknya, maka apa yang terjadi? Yufaqihu fiddin. Allah akan jadikan dia mengerti tentang ilmu agama. Maka orang yang mengerti ilmu tentang arsitektur, orang yang mengerti ilmu tentang geografi, orang yang mengerti ilmu tentang geodasi, orang bahkan yang mengerti ilmu tentang mungkin kedokteran, baik. Dan insya Allah ada keutamaan yang sangat besar. Tapi tidak ada jaminan dari Allah mereka adalah orang yang oleh Allah diinginkan kebaikan akhirat untuknya. Nah sementara kita ini alhamdulillah kita patut husnudzan sama Allah. Kita berbesar hati. Kita kemudian menyemangati diri kita sendiri. Kalau memang hidup kita ini Allah senantiasa putar dari satu majelis taklim ke majelis taklim yang lain, dari satu pengajian Ahad pagi menuju pengajian Ahad pagi yang lain, dari satu kajian tafsir menuju tempat kajian hadis, maka itu ciri Allah menginginkan kelak di akhirat kita mendapatkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka dengan itu Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala atau Syekh bin Baz, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dengan rahmatnya yang luas. Beliau mengatakan ketika menafsirkan hadis ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, orang-orang yang oleh Allah diinginkan kebaikan untuknya maka Allah jadikan dia mengerti faqih tentang ilmu agama. Maka Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz mengatakan walidha, dan karena itu man lam yatafaqqah fid din fa innahu la yuridullahu bihi khaira. Maka orang-orang yang tidak kepingin belajar agama, yang tidak bertafaqquh, dia tidak belajar agama, tidak datang ke majelis ta'lim, tidak baca buku-buku agama, tidak beli kitab-kitab tentang keagamaan, maka dia adalah orang yang tidak menginginkan kebaikan untuknya. Dia adalah orang yang oleh Allah tidak diinginkan kebaikan untuknya. Nah maka sekarang, ayo kita memantaskan diri kita masing-masing. Kalau kita kepingin menjadi orang yang oleh Allah diinginkan kebaikan untuk kita, maka ayo sering-sering kita belajar agama, duduk di majelis ta'lim. Kalau orang tua kepingin anaknya menjadi anak yang diinginkan kebaikan oleh Allah untuknya, maka sekolahkan anak-anak Anda di sekolahan-sekolahan yang mempelajari agama dengan baik. Apabila Anda ingin rumah tangga Anda adalah rumah tangga yang diinginkan kebaikannya oleh Allah, maka jadikan rumah tangga itu rumah tangga yang penuh hidup dengan ilmu agama. Maka insya Allah semuanya akan Allah berikan kebaikan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya, salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita ini mulai kepincut dengan dunia. Kepincut itu apa? Kurang pas. Kepincut. Terlena bukan? Terhanyut bukan? Wis angel lah, pokok kepincut lah ya. Ngerti kan? Pak Huda ngerti kepincut? Tergiur. Tidak apa-apa lah, untuk Pak Huda dibilang bener aja, biar seneng. Cek. Pak Huda, jadi udah Pak Huda. Sudah? Maka apabila kita ini mulai tergiur dengan dunia, mulai merasa, cek, ini suara saya kenapa? Ini mic-nya atau Pak Huda udah gara-gara rokok ini? Tolong Pak Huda ya, jangan rokoknya dimatikan, orang yang ngerokok aja.
Enggak. Orang yang ngerokok itu insya Allah mudah-mudahan sama Allah dikasih. Cek. Saya ngerjain aja tadi, biarin. Cek, iso. Saya pura-pura ngomong aja, padahal mulutnya toh yang kedip-kedip. Nah maka hadirin sekalian, ketika kita mulai kepincut dengan dunia, ketika kita mulai terlena dengan dunia, ketika kita mulai sibuk ngelihat iming-iming dunia, apalagi ngelihat crazy rich itu kan, yang mobilnya apa, bahkan ketika tanya jam tangan berapa, 1 miliar, murah banget. Terus dibalas sama yang lain kan, 20 tahun, lama banget. Kenapa itu? Nah maka artinya apa hadirin sekalian, Rasulullah ngajarin sama kita, kalau kita mulai kepencut dengan dunia ini, ngelihat rumahnya orang yang begitu mewah, ngelihat mobilnya orang yang setiap tahun ganti terus spionnya gara-gara patah, ngelihat orang yang kemudian istrinya keluar masuk salon facial, bleaching, smoothing, apalagi geringging. Ketika mulai kepencut dengan semua itu, apa Rasul katakan? Idza a'jabaka syai'un minad dunya, ketika engkau mulai takjub dengan sedikit kenikmatan dunia, bukan besar loh, sedikit aja, apa yang terjadi? Faqul, kata Rasulullah, maka ucapkan. Apa ucapannya? Allahumma la aisha illa aishul akhirati. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hamba cari kecuali kehidupan kelak di akhirat. Itu yang Rasul ajarkan. Jadi kalau mulai ngelihat sesuatu yang dari dunia ini, kok kepingin yo, kok nampaknya enak yo, kok cantik ya, kok tampan ya, kok seru ya, kok mewah ya, kok enak ya. Ketika mulai muncul yang seperti itu maka oleh Rasulullah hatinya langsung disuruh mengembalikan pada kehidupan akhirat. Maka Rasulullah bilang apa? Idza a'jabaka syai'un. Syai'un itu apa? Syai'un itu ya sedikit aja. Ketika engkau mulai tertarik, kepencut, terlena, tergiur, terhanyut pada sedikit saja kenikmatan dunia, maka ucapkan apa? Maka ucapkan Allahumma la aisha illa aishul akhirati. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hamba cari kecuali kehidupan akhirat. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini insyaallah pukul 6 pas tadi kita mulai, insyaallah pukul 7 pas selesai juga, dan insyaallah berikutnya begini terus ya, dilatih tepat waktu. Masuk ada iso? Masuk kantor aja bisa tepat waktu kan? Cek clock apa namanya? Iya, cek clock itu ya. Cek clock aja tidak berani telat kan? Masuk pengajian Ahad pagi tulisannya jam 6, mulainya 6.20, tidak malu sama Allah. Padahal orang beriman itu adalah orang yang paling kuat megang waktu. Disitulah kemudian ada sholat di awal waktu, ada kemudian ketika mau Ramadan ngecek waktu, kan begitu, mau Idul Fitri lagi ngecek. Ini mic-nya nampaknya, ini karena mic baru dibeli, maka saya tak pakai ini aja ya, daripada moodnya hilang. Cek, yang ini. Cek, nyalain. Cek. Isi kiai. Ini mic baru dibeli, cuma nampaknya ini hari dites dulu, ternyata perlu di servis. Nah maka hadir, enak ikut pahutai, masya Allah, rapi mana? Nah maka hadirin sekalian, di pagi hari ini insya Allah kita akan berbicara tentang dunia ini memang lucu. Dunia ini memang apa? Memang lucu.
Yang insya Allah hadirin sekalian, dari pengajian ini, nanti harapan kami, mudah-mudahan kami pribadi dan jamaah sekalian, begitu pula pemirsa yang menyaksikan melalui sayap dakwah TV dimanapun Anda berada, insya Allah nanti ketika pulang itu, tidak lagi pikirannya itu dipenuhi dengan dunia. Tapi kemudian risau kita itu menjadi risau akhirat. Menjadi risau apa? Menjadi risau akhirat. Dan bagaimana caranya agar nanti insya Allah kita bisa benar-benar faham bahwa dunia ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak perlu diperjuangkan. Bahwa dunia ini apa? Adalah sesuatu yang sama sekali tidak perlu diperjuangkan. Nah, maka itulah kenapa kita pilih tema di pagi hari ini, dunia memang lucu. Yang pertama, hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam itu menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang pikiran terbesarnya adalah dunia dan orang-orang yang pikiran terbesarnya adalah akhirat. Jadi ayo kita cek diri kita masing-masing. Kita ini lebih sibuk mikir dunia atau ternyata pikiran kita ini lebih banyak porsinya untuk mikir akhirat? Kalau panjenengan yang mana? Lebih banyak mikir dunia atau yang lebih banyak mikir akhirat? Yang mana? Jawab. Dunia atau akhirat? Jujur, dunia atau akhirat? Lebih banyak mikir dunia atau lebih banyak mikir akhirat? Sekarang dengerin, ini hadis saya pakai untuk pembuka agar kemudian kita tahu celakanya orang yang kakean mikir dunia. Mempertahankan jabatan, menambah kekayaan hanya untuk seneng-seneng pribadi, hanya mikir rekreasi-rekreasi, hanya mikir makan-makan, hanya mikir urusan ganti baju. Bajunya harus senantiasa sesuai dengan tren, dan orang yang paling capek hidupnya itu adalah orang yang tidak pernah berhenti ngikutin tren. Yang satu belum selesai, keluar lagi yang satu. Apalagi orang-orang yang hidupnya itu senantiasa berburu handphone yang baru. Handphone yang satu belum sempat kepake, keluar handphone dengan tipe dan spek yang baru lagi. Nah, maka sekarang saya awali dengan membaca hadis ini supaya apa? Supaya kemudian kita menjadi orang yang faham bahwasannya dunia ini sesuatu yang tidak perlu dipikir. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan, dan hadis ini adalah hadis yang hasanun sahih. Apa kata Rasulullah? Man kanatil akhirati hammahu. Barang siapa yang akhirat itu adalah risau terbesarnya dia. Jadi barang siapa yang akhirat itu mengambil porsi terbesar dari pikirannya. Jadi pikirannya itu paling akeh mikir apa? Akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan masukkan kekayaan ke dalam hatinya. Dan kalau yang kaya itu hati, maka Anda tidak akan pernah merasa kurang. Tapi kalau yang kaya itu rekening bank, belum tentu Anda merasa cukup. Saya ulang ya. Kalau yang kaya itu apa? Hati, maka Anda tidak mungkin merasa kurang. Enak terus hidupnya, puas gitu. Senantiasa syukur kepada Allah, senantiasa ibadah kepada Allah, tidak takut berbagi kepada orang lain. Kita ini jujur aja udah. Yang kita sedekahkan dibanding yang kita makan lebih banyak mana?
Yang kita sedekahkan dibanding yang kita pakai untuk rekreasi keluarga, lebih besar mana? Yang kita sedekahkan dibanding yang masih kesimpan di bank, lebih banyak mana? Hah? Nggak malu nanti kalau ketemu Allah, kemudian sama Allah dikalkulasi, dihitung, dan ini hitungannya ngalang-ngalai akuntan ini. Ternyata sedekah kita itu cuma 0,0 sekian persen, terus makan kita, rumah kita, biaya kesehatan kita, biaya pakaian kita, biaya rekreasi kita, itu mengambil porsi 90% lebih. Kan jadinya aneh. Nah, maka yang pertama, untuk orang-orang yang menjadikan akhirat itu sebagai pikiran terbesarnya, risau terbesarnya, tangi turu itu mikir akhirat. Bagaimana hari ini bisa meraih ridhonya Allah? Bagaimana hari ini bisa maksimal dalam ibadah? Bagaimana hari ini bisa betul-betul meminimalisir dosa yang terucap maupun yang diperbuat. Itu mikirnya itu. Maka yang pertama, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kekayaan itu Allah masukkan ke dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlahu. Dan Allah akan mudahkan semua yang dia urus. Lihat. Saya kasih bukti ya. Orang itu kalau bikin pondok, itu mesti urusannya gampang. Tanah dapat, uang untuk bangun dapat, perizinan mudah. Nanti ketika santrinya butuh makanan, ada orang-orang yang tiba-tiba ngirim makanan. Kenapa? Karena tidak ada orang bikin pondok itu kemudian niatnya untuk dunia, kecuali kecil. Ya ono ae sebagian. Tapi kemudian rata-rata mereka ingin mendidik anak-anak yang kemudian fokusnya fokus akhirat. Maka yang kedua, setelah kekayaan Allah masukkan ke dalam hatinya, yang kedua, semua urusannya dia oleh Allah dibikin mudah. Dan yang ketiga, wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Dan dunia itu akan datang kepada dia. Jadi bukan dia yang mendatangi dunia, tapi dunia yang datang sama dia. Dalam keadaan raghimatun. Apa raghimatun itu? Dunia di mata dia hina. Berarti apa? Orang yang akhirat itu menjadi pikirannya, Allah kasih untuk dia berapa? Berapa, Bu? Harga minyak goreng sekarang hari ini berapa? Minyak gorengnya langsung paham kabeh ya. Anda akhirat pelungu. Akhiratnya itu kacau. Nah, nomor satu, Allah masukkan kaya ke dalam hatinya. Nomor dua, Allah mudahkan semua urusannya. Yang ketiga, dunia yang akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu di mata dia hina. Nah, maka begitu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Selamat datang komandan. Masya Allah. Ini kita mau ke Trenggalek, komandan ini Trenggalek datang ke sini. Kira mali ruwet urusan ini. Ustadz Pare diundang Trenggalek, Ustadz Trenggalek diundang ke Pare. Oh pepo ay. Karuan gak usah biayai ake-ake, Pare kok ndek Pare, Trenggalek kok ndek Galek. Dan mau bareng nanti. Bayar. Ada ongkos. Enak ay bareng. Lanjut. Dan sebaliknya barang siapa yang dunia, wa man kanatid dunya hammahu. Nah, sekarang lihat. Barang siapa yang pikirannya itu dunia. Toko itu jadi beban pikiran sampai stres. Iku wong kok oleh barang murah iku kulaane ndek endi yo. Coba tadi barang pikiran. Kemudian kalaupun dia punya barang yang bagus tapi tidak laku-laku, ikut pelatihan. Bagaimana caranya bisa penjualannya itu meningkat lewat jual beli online? Itu ono pelatihan nih. Dan ikut bayar. Ahad pagi dikasih kue, dikasih teh, dikasih kopi, tidak ada yang datang. Oh ini datang, alhamdulillah. Tapi ketika pelatihan duniawi, serius, ngikutnya serius. Dan kalau pengajian begini di hotel, dimarahin, apa ngoji kok di hotel? Tapi ketika pelatihan duniawi di hotel, oh biasa Ustaz. Kita kan perlu self-branding. Apa mana, ngerti?
Supaya harga kita ini tidak murah. Terus akhirat dibikin murah gitu. Coba. Nah, maka sampai untuk dunia ini ada pelatihannya, ada kelompok-kelompoknya yang nanti mereka saling memberikan masukan satu dengan yang lain. Untuk urusan akhirat nampaknya biasa. Sementara Rasulullah katakan wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang pikiran terbesarnya itu adalah dunia, Allah akan berikan kepada dia 3 celaka. Allah berikan kepada dia apa? 3 celaka. Jadi celaka. Tidak tahu enak uripi. Cek sudah, cek. Orang yang kemudian habis waktunya hanya untuk cari uang, bahagia dia? Tidak ada. Saya pernah cerita di sini, entah berapa tahun yang lalu sudah. Orang itu kan ketika miskin, kepingin kaya kan. Terus ketika dia miskin itu, dia mikir nanti kalau sudah kaya, wes sing penting duwe omah tok lah. Lek wes duwe omah, wes gak ngoyo. Nanti saya kerja secukupnya saja, sholat 5 waktu tertib di masjid. Setelah rumah dapat, Anda kira dia puas? Tidak. Setan ngomong, Mas, mosok me omah tok, sepeda motor dong. Ya wis. Dia ngomong lagi sama dirinya, ya wis ya Allah, tak kerja keras lagi untuk dapat sepeda motor sing pantes lah. Nanti kalau sepeda motor dapat, wis saya mau istiqomah sholat 5 waktu di masjid. Sepeda motor dapat. Anda kira sudah puas? Tidak. Setan bisi. Itu anakmu yang sekolah sekarang 3. Kalau dibonceng sepeda motor 3, sing situ roto. Maka yo mobil lah walaupun jelek-jelek, yang penting nganter anak sekolah itu bisa bareng-bareng. Begitu. Mobil dapat. Anda kira puas dia? Tidak. Rumahnya sebelah sana mulai bocor. Loh ya Allah. Mobil dapat tapi kok rumah bagian dapur gentengnya bocor. Akhirnya dia ngomong lagi sama dirinya, ya Allah, ini saya mau kerja keras ya Allah, sing penting pawon tok gentengi beres. Nanti setelah pawon gentengi beres, saya mau sholat 5 waktu tertib di masjid. Wah. Dan Anda tahu sampai kapan? Sampai mati, akhirnya tidak bisa menikmati apa yang dia cari. Dia hanya sekedar capek mencari yang titik engkas tadi. Nah, maka untuk orang-orang yang pikiran terbesarnya adalah dunia, yang pertama, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan jadikan matanya itu senantiasa miskin. Apa artinya matanya senantiasa miskin? Rumahnya sudah bagus, Allah tunjukkan di depan matanya rumah yang lebih bagus. Mobilnya sudah mewah, dia tunjukkan di depan matanya, Allah jadikan dipandang oleh matanya mobil yang lebih mewah lagi. Istrinya, tidak usah, ganti contoh yang lain. Apa? Pakaiannya sudah pas, bagus. Tapi Allah tunjukkan ketika ada manten, perempuan lain yang pakaiannya lebih bagus. Loh, iki mang teko omah kok koyo ewe sapi. Sampai kini kok malah ketok beladus ngene. Iya, sampai nah. Kenapa begitu? Karena memang dia itu adalah anaknya dunia. Maka yang menjadi risaunya dia senantiasa apa? Dunia. Sehingga ketika ada orang lain yang dunianya di atasnya dia merasa apa? Kudu tak uber ini. Sehingga kekayaan yang sudah dia kumpulkan sebelumnya itu tidak terasa nikmat. Kenapa? Karena dia sibuk melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, maka itu yang pertama. Allah jadikan kemiskinan itu terdapat pada kedua matanya. Jadi tidak pernah puas. Miskin terus, padahal orang lain ngelihat dia itu apa? Kaya. Yang kedua, wa farraqa alaihi syamlahu. Setiap ngurus apapun mesti susah. Kita kasih contoh supaya Anda nanti ngomong iya yo. Lihat orang-orang kaya itu kalau ngurus apa-apa, kalau tidak pakai duit, tidak ada orang mau ngurusin. Ngurus kartu keluarga saja,
yang orang lain bisa ngurus sendiri tanpa biaya. Datang ke kantor desa, dari kantor desa dia berangkat ke kantor kecamatan, nanti sama kantor kecamatan berkasnya dikirim ke kantor kabupaten, dibilang nanti balik setelah berapa hari, selesai. Orang lain gampang seperti itu. Tapi dia, ketika dia baru masuk kantor desa, orang di kantor desa mikir apa? Duit ini. Ojo digampang-gampang ini. Eman lah digampang-gampang. Coba, bener apa enggak? Jawab. Jangan-jangan Anda pelakunya, sing ngangel-ngangel itu ya. Iya kan? Karena orang juga ngelihat ini uang ini. Nggak boleh dibiarin, nggak boleh dilewatkan, nggak boleh disia-siakan. Ini kudu metu duit. Bilang, waduh ini sekarang kertasnya lagi habis. Terus, sekarang ini banyak orang lagi sibuk ngurusi COVID ini. Jadi urusan kartu keluarga ini rodok susah sekarang. Tapi kalau mau cepet, yuk bisa sih, bisa. Tapi saya malah riwa-riwi. Bensin sekarang yo mahal. Terus riwa-riwi itu yo masuknya pakai PCR dulu. Nanti itu sampai sana kadang-kadang PCR saya ditolak, suruh PCR lagi. Wes coba kan ngomong, butuh piro sih? Ngoten lho Pak, saling pengertian. Piro? 5 juta. Coba bayangin orang lain gratis dengan mudahnya, dia dipersulit. Dipersulit bukan karena dia miskin, tapi dipersulit justru karena dia apa? Kaya. Contoh yang lain mau tahu? Urusannya susah terus. Orang miskin macam kita. Makan dimanapun bebas, Pak. Betul apa enggak? Makan mau ketemu jamaah pengajian. Loh Ustaz kok mangan dek balungan pedes? Loh emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Loh Ustaz kok mangan rawon pecel pinggir rembong? Loh emang kenapa? Enggak apa-apa. Coba kalau orang kaya. Mangan dek pinggiran, Pak. Singitan, Pak. Malu kelihatan orang lain. Coba lihat, mempersulit diri. Nah, saya enggak Ustaz, berarti Anda orang kaya baik. Tapi lek sugih-sugih si model ngene iki, gak gelem mangan elek-elekan, isin konangan koncone ya. Makan itu kalau bonnya cuma di bawah 1 juta, itu gak berani diupload, Pak, disingitno, diperkes ngene. Buang. Coba itu bon sekali makan 5.737.000. Foto, thread. Crazy rich kok. Iya, crazy betulan inti. Suwe-suwe rich-nya hilang. Seperti yang sekarang-sekarang ini loh. Iya, rich-nya hilang enggak? Mobil mewahnya diangkut. Motornya diangkut. Rumahnya disegel. Apa lagi? Istrinya disegel. Apa istri disegel ya? Coba istrinya pergi. Kenapa? Ya rich-nya hilang, sisa apa? Crazy temenan saiki. 20 tahun. Lama sekali. Pengenane ngomong 1 miliar. Anda tahu jam ini harganya berapa? Ini Casio F91W yang asli. Asli, ada kartu garansinya. Dan ada nomor serinya. Tahu harganya berapa? Ustaz toh. Kayak jam murah ya isin. Berapa harganya? 187.000. Sudah plus ongkirnya itu. Tapi kalau yang pakai Ustadz kan mosok Ustadz gak jam elek sih kan ra mungkin. Shopee, jangan iklan Anda ini masuk YouTube ini. Ya Allah, nah Shopee seneng nanti langsung Shopee. Nah, ibu-ibu ini HP-nya sekarang lihat, meneng titik. Shopee. Meneng titik lagi. Iya Banda, ayo ibu-ibu. Saya pengajian itu 1 jam, di pengajiannya ibu-ibu jerit-jeritan Shopee ku lebih ping 10. Kono Shopee. Soalnya Shopee. Shopee. Sampai gemes, sampai itu ilmu hadis bisa hilang gara-gara Shopee. Lama-lama nanti rawahu Shopee. Repot Anda. Nah, maka yang pertama, orang-orang itu ketika dunia menjadi pikiran terbesarnya, apa yang terjadi? Maka Allah jadikan semua urusannya terasa apa? Sulit. Semua urusannya sulit. Dan yang terakhir, walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lah. Dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali seperti apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Jadi gak ditambahi sama Allah. Ya wis. Ente mau ngoyo sampai ndas dadi sikil-sikil dadi ndas, tetep duitmu gak akan tambah. Nah,
Maka dengan itu hadirin sekalian, kalau kita ngerti hakikat orang yang mikir dunia seperti itu, terus antum masih mau mikir, ya kan lucu. Jadinya apa? Lucu. Nah sekarang kita masuk ke materi. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda nanti pulang, Anda buka pada surat Al-Hadid ayat 20. Tulis. Surat apa? Al-Hadid ayat berapa? 20. Yaitu gambaran dunia yang paling jelas yang Allah ceritakan sampai khatam kepada kita. Jadi kalau mau dunia, kalau mau tahu tentang dunia, Anda tidak usah buka buku tebel-tebel, tidak usah. Anda cukup buka Al-Quran, cari surat Al-Hadid, tidak usah mulai awal sampai akhir. Ketahuan Anda kan tidak biasa ngaji kan, susah nanti malah bingung. Sombong Ustadz. Ini bukan ustadz yang sombong, ini ustadz yang pengertian sama jamaahnya. Model-model ini kok. Anda ngaji sehari berapa juz sih? Awas, bohong disikat sama Allah, mau Ramadan ini. Sehari berapa juz? Ngaji sak lembar sewapi. Kok berapa juz? Nah makanya untuk panjenengan ini, dan untuk saya juga sama Pak, ya Allah, saya ini ngaji susah banget. Angel ngaji itu ya Allah. Dan tidak mungkin semua itu terjadi karena memang kakean dosa. Jadi Quran itu enggan kita baca. Bukan kita yang tidak bisa baca Quran. Quran itu tidak mau kita baca. Itulah kenapa nanti di bulan Ramadan saya punya program itu 15 hari belajar Iqra sampai bisa baca Quran. Kenapa? Karena saya sadar, saya ini males ngaji. Maka saya kepingin dapat pahala dari orang-orang yang saya ajari ngaji. Jadi mulai nol, mulai tidak ngerti alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, sampai setelah 15 hari, dia bisa baca Al-Quran. Nah harapannya apa? Nanti setelah dia pulang, orang-orang itu ketika dia sudah telat, tidak bisa ngaji, telat. Kemudian akhirnya bisa ngaji, itu semangat. Nah maka saya kepingin semangatnya dia itu pahalanya saya juga dapat gitu loh. Maka nanti di Kasembon itu 15 hari. Kok 15 hari? Iya 15 hari. 15 hari kedua dari bulan Ramadan wis tidak ceramah keliling. Saya mau fokus ngajari Iqra di masjid saya sendiri. Tidak mau di masjidnya orang. Tidak mau di Alitkon, wala Mustaqim, wala Al-Amin, wala Al-Ma'un, wala Nurul Huda. Tidak. Saya mau ngisi di masjid saya sendiri. Yang itu cita-citanya umi saya, masjidnya wong kok isi, masjidnya dewe kok ditinggal. Nah maka begitu, nanti insya Allah yang mau daftar silakan. Tapi saya tidak nerima banyak, nerima cuma 20 aja. Nerima cuma 20, sing nol putul. Ngerti nol putul? Nol putul itu wis nolnya gak jangkep gitu loh. Orang itu nol itu kan seremek ah. Iki nol remek gak jangkep bisa. Masya Allah, luar biasa ini. Ini orang-orang yang insya Allah nanti kalau bisa ngaji semangatnya tinggi. Kenapa? Karena saya lihat orang-orang yang sudah bisa ngaji mulai kecil, itu ketika besar ngeremeh no. Allah yusket biyen ngaji ngene iki. Akhirnya males. Tapi orang-orang yang kemudian merasa nyesel, waduh aku umurku wis 47, umurku wis 50, kok kaset gak iso ngaji. Nah maka orang-orang semacam mereka itu nanti kalau mereka bisa ngaji, maka akhirnya mereka akan mengejar ketertinggalan mereka zaman dulu masih belum bisa ngaji. Sudah. Al-Hadid ayat berapa? 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini penjelasan tentang dunia yang dijelaskan oleh zat yang menciptakan dunia. Supaya panjenengan gak ketipu sama lucunya dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunia. Allah bilang apa? Ketahuilah. Sesungguhnya kehidupan dunia itu. Annamal hayatud dunia. Bahwasannya kehidupan dunia itu. Yang pertama apa? La'ibun. La'ib apa la'ib? Permainan. Guyon. Main. Kenapa dunia dibilang main? Hah? Ada tidurnya, ada capeknya, ada rekreasinya, ada mangkel-mangkelannya, ada iri-iriannya. Apa coba kalau bukan main begini? Maka Allah katakan dunia ini main.
Maka di dunia ini tidak ada yang boleh diseriusi kecuali akhirat. Dengerin, rumus. Di dunia ini tidak ada yang boleh diseriusi kecuali untuk akhirat. Tidak ada. Apa rebutan jadi ketua takmir, pret. Apa lagi rebutan jamaah, mau apa? Jamaah tidak ngasih fulus. Yang ngasih fulus panitia. Maka mau jamaah nyantek seperti panitianya ono gak apa-apa wis. Iya. Nah, mau apa? Mau rebutan ake-akean majelis taklim, mau apa? Maka sudah Allah katakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Itu poin pertama tentang dunia ini, Pak. Dunia ini guyon. Jangan dibikin serius. Anda kerja, orang lain punya kerjaan yang sama. Wes, guyon. Anda kemudian beli mobil, orang lain punya mobil yang lebih bagus. Bercandaan ini, guyon. Kemudian walahwun. Lahwun itu apa? Lahu itu sesuatu yang sia-sia, tidak ada artinya. Anda mau ngejar dunia sampai mati, Anda mati dunia kemana? Yatba'ul mayyitu thalathatun. Yang akan ikut sama orang mati itu telu. Bondone, dulure, amale. Bondone mole, dulure mole, sisa apanya? Amalnya. Maka Anda kerja sampai tidak bisa ketemu anak, tidak bisa ketemu istri, sampai harus keluar pulau sampai sekian bulan, sampai harus meeting keluar kota, ninggal anak, ninggal istri, kehilangan masa kecil anak Anda. Hati-hati loh ya, masa kecil anak kita itu gak esok kebalen. Dan lucunya mereka itu ya ketika mereka kecil itu aja. Nyenengin, kita pulang dirangkul, kita pulang diciumin, kita pulang ditanya, Abi dari mana? Udah Abi, tidak usah pengajian lagi ya, di rumah aja ya. Coba. Itu nyenenginnya ketika mereka kecil aja. Maka Allah bilang apa? Lahwun. Ini sesuatu yang sia-sia. Tidak ada artinya. Wazinatun. Dan sekedar apa? Mengumpulkan perhiasan. Apa? Cincin. Ini coba bukan sunnah Nabi. Ini gak tak gaya ini. Cincin. Perempuan lihat. Jilbabnya ada yang brose sak lepek barang. Perhiasan. Gak usah toleh-toleh. Walau. Sopo sih. Sing di brosnya sak lepek, bros sak lepek erang. Ada yang bukan brosnya sak lepek, kacamata hitamnya sak lepek. Sampai satu lensa bisa buat 2 mata. Coba saking gede nih kok meripat itu. Ada yang kemudian jilbabnya itu hadirin, maaf sekali ya, maaf sekali. Ini saya sampaikan untuk guyon saja ya, bukan untuk menyinggung ya. Ada yang sudah pakai cadar, Masya Allah. Cadarnya dipeluntir titik, seret. Tahu, cadar itu gena-gena, kencang bunder, dipeluntir titik, seret. Ada kayak capilnya gitu. Terus fotonya itu enggak dari depan, kalau dari depan capilnya enggak kelihatan, dari samping. Dia pura-pura candid kamera gitu. Foto-foto dewe, model-model dewe, di-upload dewe, di komen-komen dewe. Coba, gila apa enggak? Ya itu dunia, panjenengan pelakunya kok. Ya apa enggak? Nah, yaitu. Maka dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala wazinatun. Orang di dunia itu cuma ngumpulin apa sih? Ngumpulin hiasan-hiasan saja. Rumah ditambahin ini, ditambahin itu. Di pojok sebelah sini dikasih ini, pojok sebelah situ dikasih itu, mobil kasih stiker ini, kasih stiker itu. Diguyu mbek wong sugih. Ora ana wong sugih norak itu mobil templeane wakeh. Mana Pak Huda? Mana Pak Huda ini? Pak Huda dikelenteki. Mobil kok koyok show apa? Showcase, ngerti? Showcase. Showcase itu bukan tempat naruh minuman dingin loh. Show itu pamer, case itu apa? Case itu apa artinya? Artinya tempat untuk memamerkan sesuatu. Bahasa Inggrisnya kulkas apa? Showcase. Pelak wis sini apa jenengan tinggal di kampung Inggris ya. Kulkas itu saya kok lupa, astagfirullahaladzim. Refrigerator atau apa? Lemari es, yes. Keren. Nah, sudah. Maka itu zina. Kemudian Allah bilang apa? Wa tafakhurun bainakum. Ini tidak mungkin Anda nolak. Tafakhur. Tafakhur itu apa?
saling berbangga diri di antara kalian. Mobile podo, sik saingan maneh, peleke tak genti yo. Peleke wis podo, pamer maneh. Iki enggak ini Pertamax turbo. Sampean lah bensin. Itu pamer, sekedar apa? Sekedar pamer aja antara satu dengan yang lain. Dan Anda tahu, orang pakai jam mewah itu bukan untuk dirinya, untuk orang lain. Iya apa enggak? Iya. Saya pernah kok pengajian, naiknya Alphard. Enggak tahu deh, Pari enggak tahu susul Alphard. Pari pengajian kon budal dewe. Pengajian ke Bandung, itu naiknya Alphard V6. Alah, ngerti apa ora ya? Pokok Alphard yang paling dukur lah. Itu turun dari mobil, beda gayanya. Turun Chevrolet Spin, alas biasa, mode cerek, nutup. Dari Alphard, itu tirainya dibuka dulu. Ada orang enggak? Kalau enggak ada orang, kita bilang, mas parkirnya pindah yang ada orang. Nanti setelah ada orang, itu pintunya dipenek di sini. Tit. Gak langsung mudun. Delok sih. Pura-purain delok jam. Kajian kurang berapa menit. Engko lek kajiannya sih kurang seperempat jam, tutup lagi. Cret. Dek jero dek pura-pura kada sing delok. Coba ana sing delok mang ya mudun tenanan iku. Itu dunia ini, yo itu. Orang pakai mobil mewah sama mobil jelek, bedanya apa? Ketika turun saja. Cuma ikut toh. Orang pakai baju bagus sama pakai baju jelek, bedanya apa? Ketika dilihat orang. Iya apa enggak? Ya wes itu Allah katakan tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad, dan ake-akean bondo, ake-akean anak. Ake-akean apa? Bondo, ake-akean anak. Sekarang saya mau tanya, dikatakan oleh para ulama, hakikat harta itu kan cuma dua. Halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'aqab. Wala khaira fima bainahuma. Harta itu, halalnya dihisab, haramnya diazab. Saya ulang ya. Harta itu apa? Halalnya dihisab. Haramnya diazab. Wala khaira fima bainahuma. Dan di antara keduanya ini tidak ada kebaikan. Dihisab yo abot, maka kita akan minta apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang apa? Ringan. Kan begitu. Bahkan kita doa sama Allah, Allahumma adkhilni al-jannata min ghairi hisab wala sabiqatil azab. Ya Allah, masukkan aku ke surga tanpa hisab. Bahkan kita itu ndongone mlebu surga tanpa hisab. Tapi kita bikin masalah sesuatu yang tidak mungkin tidak dihisab. Betul Pak Indro? Kita kepingin tidak dihisab, seharusnya seperti Rasulullah. Ketika mau tidur, sisa uang 4 keping. Ditokno dhisik. Kenapa khawatir nanti kalau tidak bangun, hisabku enteng. Kenapa enteng? Tidak ada yang dihisab. Wong bondonin entek. Lah kita sekarang kepingin masuk surga tanpa hisab, tapi kita narik perkara-perkara yang menjadikan Allah harus menghisab kita. Maka watakathurun fil amwali wal aulad, ake-akean bondo saja. Sementara ake-akean bondo itu untuk kita manfaatnya apa? Anda tahu ceritanya Buya Hamka? Ada orang paling kaya di Medan. Ketika Buya Hamka ke Medan, beliau ketemu orang paling kaya sak Medan. Ternyata apa? Tidak pernah naik mobil, jalan kaki pakai tongkat, tongkatnya payung. Zaman dulu kan ada payung hitam itu kan? Payung hitam yang gagangnya warnanya warna tulang itu. Itu kata Buya Hamka. Terus aku iseng tanya sama dia, kamu kan kaya. Mobilmu build up dari Singapura. Zaman dulu orang beli mobil itu build up dari Singapura, Singapura masuk ke Batam, Batam baru jalan ke Jawa. Sementara dari Batam ke Medan lebih dekat dibanding ke sini. Mobilmu build up banyak. Kenapa kamu jalan kaki, tidak pernah naik mobil? Padahal ini panas. Tidak lama lagi bisa jadi hujan. Kamu cuma pegang payung. Apa kata orang kaya itu? Biarkan anak saya yang pakai mobilnya. Karena saya kaya, tapi saya ini orang kaya, anaknya orang miskin. Maka saya terbiasa hidup apa? Miskin. Jadi melaku ngene iki tok wis enak gaya aku.
Sementara anak saya, dia miskin, tidak punya apa-apa, tapi dia anaknya orang kaya. Maka coba, yo itu orang kaya itu. Kadang-kadang, ono bosen nih. Terus kalau ndak untuk akhirat mau buat apa? Yo ini loh lucunya dunia itu. Karena dunia ini hanya indah sebelum dia dimiliki. Jujur. Maaf. Ngadep sana, jangan ngadep sini. Anda waktu mau nikah dulu kan cari perempuan yang menurut mata Anda paling cantik kan? Pak Indro, waktu mau nikah dulu cari yang cantik apa sing welek belgedes. Cantik. Setelah nikah 5 tahun masih nampak cantik? Bisa jadi rasanya hilang. Penasaran dengan istrinya tetangga yang suaminya barusan mati karena corona, welek lemunde. Iya, mulai chattingan sama istri tetangga yang mati tadi. Elek lemu ndek. Kok nyambung ya? Kok enak ya ngobrol sama kamu? Yuk kapan-kapan keluar ngopi bareng. Mulai ngopi bareng. Laki-laki ya rungokno. Sudah ngopi bareng lama-lama. Kok ngopi kalau di sini nggak seru ya? Yuk ngopi yang agak jauh yuk, kemana? Sana ke akhirat. Ngopi agak jauh yuk kemana? Mana ke gunung mana gitu. Cari tempat sepi. Alasan tok agak jauh itu alasan golek yang sepi. Setelah sampai gunung, waduh kemalaman ini kalau kita pulang bahaya ini. Kita nginep aja ya. Padahal apa? Istrinya cantik. Karena apa? Cantik itu hanya nikmat ketika belum dimiliki saja. Ganteng itu bu, delok wong lanang ganteng. Anda ngelihat ustadz gini, ustadz. Enak ya jadi istrinya ustadz, tiap malam diajak sholat tahajud, pret. Ustadz itu ngerti tentang sabar, maka istrinya nggak mungkin dimarahin, pret. Tanya istri saya. Getun dadi bojone ustadz. Soro saingannya akeh jadi. Delok terus ibu-ibu. Maka istri saya itu saya suruh pakai cadar. Kamu ini pakai cadar saya bilang. Saya ini kadang-kadang ya isin lanang nggih gamis, jenggote dawa, bojone gak cadaran. Nah ini tidak boleh, ini karena faktor pendorongnya rasa malu ya, bukan ibadah ya. Istri saya bilang apa? Kamu yang lebih pantas pakai cadar. Saya tanya, lo kenapa? Aku ndek omah tok gak tau nandindi gak didelok uang. Ente ini tiap hari didelok uang. Iya apa enggak bu? Oh, jangan iya, Anda kok dukung. Ya apa ngelanang nggih cadar itu, astagfirullahaladzim. Nah, maka begitu. Maka sekedar banyak-banyakan aja. Kemudian apa? Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid. Dunia yang sekarang kalian kejar itu kata Allah apa? Seperti tanaman yang awalnya seger, hijau, menyenangkan, indah, lama-lama mati, mengering, ditiup angin, hilang. Yaitu wa fil akhirati adzabun syadid. Nanti ketika pindah ke negeri akhirat tersisa apa? Azab. Wa maghfiratum minallah wa ridwan, dan ada orang yang mendapatkan ampunan dan ridhonya Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang palsu. Penutup. Suatu hari Rasulullah SAW masuk pasar dengan beberapa sahabat masuk pasar. Di pasar itu, ini hadisnya sahih, ketemu bangkai kambing. Yang kambing itu ketika masih hidup cacat. Sudah? Dan bangkai kambing ini mulai dikerubuti oleh laler yang warnanya hijau, tahu? Laler yang warnanya apa? Hijau, yang besar-besar itu yang Sudah. Terus Rasulullah bilang apa? Ada enggak di antara kalian yang mau beli kambing ini 1 dinar? 1 dinar itu 3.800.000. Mau enggak? Mau beli kambing ini 1 dinar? Para sahabat bilang, ya Rasulullah sudah mati, jadi bangkai. Kalaupun kami keluarkan 1 dinar, kami beli yang hidup. Sudah, Rasulullah bilang, ya sudah, kalau tidak mau
bawa pulang gratis. Ada nggak yang mau bawa pulang kambing ini gratis? Ya Rasulullah, buat apa kambing mati di rumah kami? Tidak bisa dipakai, kulitnya pun sudah rusak, dikerumuni oleh lalat. Rasulullah bilang, ya sudah, ambil di tempat, tidak usah bawa pulang. Siapa yang mau, bawa aja. Para sahabat bilang, tidak ada yang mau ya Rasul. Sudah kambing mati jadi bangkai, ketika hidup cacat pula. Apa Rasul katakan? Kalian tahu dunia lebih buruk di mata Allah dibanding kambing yang sudah jadi bangkai ini. Berarti kalau Anda sekarang rebutan dunia, Anda rebutan apa? Anda rebutan apa? Bangkai. Sementara umur di tangan Allah. Kita ini jalan selangkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Langkah terakhirnya mana? Langkah terakhirnya mana? Lubang sebesar 2 kali 1 meter. Itu langkah terakhir. Sementara Anda tidak tahu, ada yang sisanya cuma tinggal 3 langkah. Tek, 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 belum. Artinya langkah itu mungkin hari kan. Ada yang sisanya masih mungkin 50 langkah. Tapi tetap semua itu endingnya apa? Kuburan. Kalau sudah di kuburan, dunia ini tinggal cerita, akhirat menjadi nyata. Sementara apa? Sementara ketika sudah masuk di kuburan, tidak bisa balik ke dunia. Maka intinya hadirin, jangan mau dipermainkan oleh dunia. Wes fokus ngurus akhirat. Anda dinyek uang, itu dunia. Anda disaingi sama orang, itu dunia. Anda disakiti sama orang, itu dunia. Bagaimana akhiratnya? Maafkan, sabar, husnudzon, baik sangka, nolong, bantu. Itu akhirat semua. Maka kalau ada perkara-perkara duniawi, ringankan. Mobil keserempet, bikin ringan. Dunia. Ada orang itu mobilnya keserempet, itu metu ototnya sampai sageden-geden. Sampai mata. Your ace is blind. Begitu, betul ya? Betul bahasa Inggrisnya. Tapi your ace-nya diganti ke Jawa. Apa mobil keserempet? Kadang-kadang ada orang nyebrangnya kurang hati-hati, Anda ngerem sampai kaget. Apa-apaan ini? Ini perkara kecil dunia. Ojo sampai perkara kecil tentang dunia ngerusak akhiratmu. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ini mohon maaf ya, harus buru-buru. Karena saya sudah lama ada janjian khutbah nikah. Jam 8 pas di Ngadiluweh ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sampaikan untuk yang kedua kalinya. Saya menjelang bulan Ramadan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Apabila ada ucapan yang tidak berkenan, apabila ada candaan yang keterlaluan, apabila ada sikap yang tidak menyenangkan saya dan teman-teman dari Yayasan Sayap Dakwah, organizer yang biasa ngerekam, mungkin jalannya mungkin kurang sopan, ngalangi pandangan panjenengan semuanya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.